Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Eka Puji Rahayu. Di sini saya akan mempresentasikan sedikit materi yang diberikan dosen dan menunjukkan bukti resumen buku untuk memenuhi tugas mata kuliah semester 1. Yang pertama, pengertian fikih muamalah. Apa itu fikih muamalah? Fikih muamalah itu berasal dari kata amala yu'amilu, yang berarti saling bertindak, saling berbuat, dan saling mengamalkan. Sedangkan secara bahasa, yaitu tukar-menukar barang atau sesuatu yang mengandung manfaat dengan cara tertentu. Bila kedua pengertian itu digabung dalam ilmu fikih, maka mengandung arti aturan yang mengatur seseorang dengan orang lain dalam pergaulan hidup di dunia. Pembagian muamalah. Muamalah itu dibagi menjadi dua, yaitu muamalah dilihat dari arti luas dan arti sempit. Dilihat dari arti luas itu terbagi menjadi hukum perbendaan, hukum pidana, hukum perkawinan, dan hukum tata negara. Dilihat dari arti sempitnya, ada al-madiyah dan ada al-adabiyah. Al-madiyah itu muamalah yang bersifat kebendaan karena yang digunakan bertransaksi itu benda. Ruang lingkupnya ada jual beli, gadai, sewa menyewa tanah, sewa menyewa, utang piutang, pinjam meminjam, dan lain sebagainya. Sedangkan al-adabiyah yaitu muamalah yang mengandung arti tata cara bertransaksinya. Ruang lingkup fikih muamalah al-adabiyah itu ada ijab qabul, saling meridhoi, tidak ada keterpaksaan antara kedua belah pihak, hak dan kewajiban, tidak ada penipuan, pemalsuan, dan penimbunan dalam bertransaksi. Adapun perbedaan prinsip ibadah dan muamalah. Ibadah itu bersifat tetap, sedangkan muamalah bersifat elastis. Kalau ibadah tidak bisa berkembang, muamalah bisa berkembang mengikuti zaman. Terus ibadah itu bersifat khusus, tapi kalau muamalah bersifat universal. Ibadah itu nas-nasnya terperinci, sedangkan muamalah itu nas-nasnya umum atau general. Kalau ibadah itu peluang berijtihadnya sangat sempit, sedangkan muamalah peluang berijtihadnya sangat luas. Kaidah hukum syariah. Hukum dapat berubah karena perubahan zaman, adat, keadaan, dan tempat. Sedangkan kaidah fikih ibadah dan fikih muamalah, pada dasarnya fikih ibadah itu haram bila tidak ada dalil yang memperbolehkan, sedangkan ibadah itu adalah boleh kecuali tidak ada dalil-dalil yang melarang. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Cukup itu yang bisa saya sampaikan. Saya akan menunjukkan bukti resuman buku yang sudah saya resum. Eka Puji Rahayu, Syasha Fikih dan Hukum Islam. Fikih ibadah, fikih muamalah, fikih syasha, fikih munakahat, fikih jinayah, madhab fikih, madhab Hanafi dan Maliki, madhab Syafi'i dan madhab Hambali, madhab lainnya.